dan turunnya irama nada. Itulah corolot disebutnya. Berarti dalangnya tuh bukan dalang manusia ya, kayak wayang ya, tapi sama-sama angklung tapi di sebelahnya ya. Tapi di sebelahnya dengan ukuran yang kecil, tapi fungsinya dia mengatur naik dan turunnya irama nada. Maka nada buhun itu sebelum ada nada-nada yang lain itu ada 3 nada dari angklung gubrak itu. Ganjling, kurulung, engklong. Itulah pertama kali nada yang nenek moyang kami ciptakan. Terus sampai saat ini ada nggak sih Kang nada-nada yang berkembang gitu dari ketiga nada yang paten lah ya patokannya itu? Terus ada nggak sih sampai sekarang itu perkembangan nada-nada itu? Banyak, alhamdulillah banyak berkembang. Ya sekarang seperti calung itu sudah ada minati lada. Terus angklung orkestra sudah do re mi fa sol la si. Berarti luar biasa ya perkembangan seni angklung ini. Tapi ini umurnya sudah berapa tahun Kang dari zaman nenek moyang Akang ini? Dulu waktu ada penelitian ke kampung kami taksir oleh pemerintah kalau di usia 60 tahun itu diperkirakan sudah 400 tahun. 400 tahun. Karena memang itu prediksi pemerintah itu ya. Karena memang nenek moyang saya, terutama uyut saya aja terakhir itu Uyut Saridan umurnya 90 tahun lebih. Bapaknya Uyut Sari dan Uyut Sarip itu umurnya 120 tahun. Jadi nggak bisa diperkirakan. Maka usia bambu yang masih ada, yang sudah dikeramatkan di kampung kami itu, ya sudah sangat tua. Sangat tua ya. Berarti ada yang wujud asli yang dari zaman dulu itu sampai sekarang masih ada? Ada, dikeramatkan dan tidak dikomersilkan. Hanya untuk kepentingan ritual adat. Ritual ya. Seperti serentahun, seperti upacara herit kalau ada malah bahaya, kalau ada tolak bala itu baru dimainkan. Dan memang kami sebagai keturunan ini moyang amanat, nanti kalau misalkan ada malah bahaya, angklung dimainkan dan dibacakan doa biar hidung. Memang kepercayaan dulu sih ada keyakinan masyarakat kalau kita ingin suatu hajat, ingin suatu keinginan, itu biasanya mereka mengambil daun harambainya. Jadi dari angklung ini selain tihang dan dalika dan angklungnya, ini ada yang namanya daun harambai. Ini harambai juga? Nah, ini harambai. Kalau ini nggak ada maknanya. Tapi kalau ini harambai, di ukuran yang aslinya, ini daun harambai ini dipercaya untuk memakmurkan pertanian. Kalau yang mau jualan dagang itu biasanya taruhnya di koropat dagangan, terus ditaruh di tempat beras supaya berasnya nggak surut katanya. Kalau di berita yang saya baca itu Kang, katanya angklung ini itu ketika dipegang kemudian ada bulu ayam, karena katanya kan salah satu pembuatan dari angklung ini kan ada bulu ayamnya ya, dan itu bulu ayam yang memang umurnya sudah sangat tua gitu, dan bulu ayamnya pun ayam hutan gitu. Nah katanya kalau misalnya kejatuhan bulu ayam itu akan mendapatkan keberkahan. Itu gimana nih Kang sebetulnya? Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya begini Pak, yang kita miliki itu memang ada yang namanya corolot 2. Corolot itu apa? Corolot itu jadi dalangnya yang tadi yang saya bilang yang kecil 2 itu, ia dihiasi dengan bulu ayam utan. Kalau orang Cipening bilang cangehgar namanya. Bulu cangehgar. Jadi memang simbol bulu cangehgar itu melambangkan keperkasaan ayam jago yang ada di hutan. Walaupun dia tinggal di gunung, tapi suaranya itu menggetarkan. Tapi bukan bulu ayamnya yang menjadi patokan kami. Jadi yang jadi patokan itu si daun harambai ini. Ketika kita menginginkan suatu hajat, petik, niatkan dalam hati kita dengan baik, insya Allah nanti biasanya maksudnya suka terwujud gitu. Kalau menurut kepercayaan. Iya. Nah mungkin ini bisa diluruskan nih untuk sahabat budaya bahwa angklung ini sebetulnya yang memiliki nilai kepercayaan itu adalah daun haramainya, bukan bulu ayam kampungnya. Nah ini sangat luar biasa sih, karena angklung ini selain sebagai alat musik tapi juga menjadi salah satu kepercayaan yang sakral gitu kan, yang bisa memberikan komunikasi
ya memberikan komunikasi antara kita dengan leluhur ya. Itu kepercayaan orang-orang mana Kang? Orang Lebih tepatnya? Kampung Cipining, Desa Argapura, Cipining, Kecamatan Argapura. Ciguda. Luar biasa. Nah, Kang, berarti angklung ini apakah menjadi musik tertua di Kota Bogor lebih tepatnya atau di Kampung Cipining ini sendiri? Iya memang. Jadi Bogor itu sebetulnya saya mau sedikit banyak jelaskan. Saya juga banyak cerita dari bapak saya. Kebetulan bapak saya seorang dalang. Terus dari kakek saya. Ikon Bogor itu dari dulu cuma 2. Satu silat Cimande yang gak pernah kami lupakan, dan yang kedua angklung gubrak yang diciptakan oleh Kai Buyut Mukhtar. Silat Cimande diciptakan oleh Mbah Kaer dari Cimande, dan angklung gubrak diciptakan oleh Kai Buyut Mukhtar di Kampung Cipining, Desa Argapura, Kabupaten Bogor. Nah, angklung ini sudah salah satu termasuk kesenian tertua di Bogor ini. Karena dulu menurut dongeng kakek saya di zaman Uyut Saridan, pernah Pak Karno itu ingin dihibur dengan kesenian angklung gubrak ini pas waktu kegiatan di Gambir. Orang tua dulu itu bilangnya Gambir, Monas. Itu dongeng bapak saya dari kakek saya. Jadi angklung ini sudah termasuk kesenian yang sangat tua dan juga sering dipakai untuk kegiatan pemerintahan seperti penyambutan para gegeden, inohong, para pejabat gitu. Itu sering digunakan angklung ini. Karena memang kebetulan saya juga penerus, pelatih juga di kampung saya. Nah, yang saya generasikan sekarang anak muda. Yeah. Jadi anak-anak muda yang masih seger gitu kan.